Jadi di sini tadi sebenarnya ini bagian dari tugasnya dari Bu Nurul tadi Bapak Ibu. Jadi saya hanya nanti menambahkan sedikit apa sih intinya dari prinsip productive of video framework. Saya pakai ini aja langsung. Apa boleh mau izin? Bukan Pak Indra saja. Oh, iya Pak Kasih. Itu karena diawali dengan pandemi yang begitu ya, terus kurikulumnya terus berubah, okay? Jadi video pembelajaran itu juga penting untuk mendukung sesuai dengan perkembangan zaman. Itu saja intinya. Lanjut, jadi ini juga lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi solusinya adalah dengan prinsip use of video berfungsi untuk memperkuat pembelajaran melalui banyak modalitas bagi siswa. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Pak Elo, untuk kurikulum merdeka, jadi siswanya harus merdeka belajarnya, gurunya juga menyampaikannya juga harus dengan merdeka. Bagaimana caranya menyampaikan inovasi-inovasi pembelajaran supaya siswanya lebih nyaman dalam belajar. Seperti itu. Terus kemudian principle use of video mempresentasikan beragam poin keputusan pedagogik dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Jadi intinya di sini Bapak Ibu ketika merencanakan sebuah pembelajaran seperti apa yang sesuai dengan kurikulum, dia otomatis materinya apapun, Bapak Ibu jangan monoton ada di depan kelas ceramah yang katanya zaman dulu waktu saya kuliah dan juga mahasiswa saya itu LCD. Bu, jangan sering LCD, langsung cangkemnya dewe gitu ya, punten. Jangan LCD Bapak Ibu. Jadi kalau LCD itu boseni gitu nggih. Saya sudah memberikan contoh-contoh bagaimana video-video pembelajaran yang seperti yang disampaikan Bu Nurul sebelumnya karena ada kaitannya. Itu adalah sedikit-sedikit tadi Pak Hendra menyampaikan Pak Hendra. Sedikit-sedikit saja supaya nyambung di memori jangka panjang peserta didiknya. Nah, ini Bapak Ibu untuk bagaimana video pembelajaran yang sesuai dengan prinsip productive of use video framework. Jadi di sini video harus memiliki tujuan yang jelas dengan materi yang ingin dicapai. Jadi kalau Bapak Ibu akan membuat akan menjelaskan sebuah materi pembelajaran, berarti kan tujuan pembelajarannya Bapak Ibu intinya apa kan sudah tahu nggih. Kalau akan mengajarkan tentang getaran itu apa, berarti kan Bapak Ibu getaran itu sudah paham. Oh, berarti nanti saya akan menjelaskan tujuannya adalah mengidentifikasi misalkan periode pada bandul, misalkan pada ayunan sederhana. Saya beri contohnya fisika Bapak Ibu ngapunten karena saya dulu alumni dari fisika UNESA. Tapi angkatan saya dan Pak Hendra mungkin saya di atasnya Pak Hendra Pak Hendra. Jenengan 2022. 2002 ngapunten. Oh 2004, saya 2000, berarti lebih tua saya. Begitu Bapak Ibu, jadi otomatis ya Bapak Ibu kalau akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran, materi itu baik disampaikan dengan video atau dengan demonstrasi atau dengan mensimulasikan sesuatu, dengan otomatis tujuan pembelajarannya harus tepat, harus sesuai. Kemudian guru harus memastikan bahwa video tersebut dapat meningkatkan keberhasilan dan mendukung pencapaian tujuan proses pembelajaran. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengajarkan video atau membuat video pembelajaran, berarti harus secara tepat dapat meningkatkan keberhasilan supaya video itu bisa nyaman dipakai atau dipakai anak-anak untuk mengerti konsep yang akan dipelajari. Yang selanjutnya adalah video pembelajaran harus mempertimbangkan beban kognitif siswa dengan mengikuti dalam teori beban kognitif. Jadi video pembelajaran harus mempertimbangkan beban kognitifnya. Seperti apa beban kognitif siswa? Bapak Ibu yang paham di kelas itu misalkan ada kelas A sampai H, itu kan beda-beda tiap kelas gitu. Jadi beban kognitifnya Bapak Ibu harus paham tiap kelas itu seperti apa, tiap siswa seperti apa. Yang selanjutnya video pembelajaran harus menarik perhatian.
yang dapat memotivasi peserta didiknya. Jadi seperti misalkan Bapak Ibu mau mengajarkan, jangan langsung masuk kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kita hari ini akan belajar suhu dan kalor. Ngeri ya? Masuk langsung ngomong seperti itu, Masya Allah guruku kok kayak gini. Akhirnya anak-anak sudah langsung berpikir, oh pelajaran IPA itu ternyata mengerikan gitu. Tapi kalau misalkan panjenengan datang langsung ada video atau ada dimotivasi dengan misalkan jenengan masuk membawa magnet ya, magnet yang sudah ditaruh di saku, kemudian paku, kemudian klip atau apapun di luar saku, ada di luar saku. Jenengan masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semuanya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Otomatis siswa atau peserta didik akan menuju ke jenengan semuanya, tertuju kepada jenengan. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Kok Bapak Ibu bawa paku di luar saku? Lah, jadi limbat mungkin ya. Atau jadi pemulung katanya Bapak ya. Jadi pemulung. Ya, betul sekali. Kenapa kok bisa ya tertempel? Makanya kalian semuanya harus memperhatikan Bapak atau memperhatikan Ibu di sini karena semuanya ini akan kita pelajari pada hari ini. Otomatis memotivasi mereka untuk melihat terus Bapak Ibu, untuk mencermati pembelajaran pada hari ini. Nah, gitu nggih. Yang selanjutnya, durasi video harus disesuaikan agar siswa tetap fokus dan tidak bosan. Jadi video pembelajarannya kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan video pembelajaran, itu durasinya jangan terlalu panjang seperti yang disampaikan Bu Nurul sebelumnya, supaya siswa tidak terus seperti menonton film ya, durasinya 2 jam gitu, nonton film sudah enak, jenengan tinggal dimasak gitu nggih, masak sampai sudah selesai menyajikan itu sudah sudah apa tadi intinya kan seneng ya, sudah jenengan akhirnya tidak mengajar ya. Jadi jangan seperti itu nggih. Yang selanjutnya, penggunaan video, desain video harus memastikan penggunaan video, audio dan visual jelas dan menarik. Seperti yang tadi contoh-contoh yang tadi disampaikan Bu Nurul, karena ini bagian dari juga adanya video microlearning nggih. Jadi harus jelas. Kalau misalkan ada orangnya, itu harus jelas penyampaiannya, audio dan visualnya harus jelas. Kalau misalkan tidak ada orangnya, seperti contoh microlearning yang sudah dibuat oleh Budiah Permata, ya ini juga Budiah Permata ini mahasiswa kami Bapak Ibu. Jadi tapi luar biasa ya beliaunya, angkatan 2009 ya. Jadi Mbak Faik belum kenal ya, belum lahir. Mbak Bena, Mbak Faik itu belum lahir di sini. Itu harus jelas, menarik, ya Bapak Ibu. Kemudian penggunaan bahasanya mudah dipahami dan harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Jenengan menyampaikan videonya dalam bahasa Jawa, misalkan. Anak-anak sekarang itu kalau bahasa Jawa kan nggak ngerti, gitu. Anak saya saja dulu yang nomor 1, sekarang sudah SMP kelas 3, yang nomor 1 waktu dulu SD Bapak Ibu, ketika gurunya menyampaikan, kan murid itu apa kata guru ya? Apa kata gurunya? Lah ketika gurunya menyampaikan bahasa Jawanya semangka itu semongko, nangka nongko, contohnya kan gitu. Lah pada saat ujian mangga ya dijawab monggo Bapak Ibu. Dijawab monggo, saya langsung astagfirullahaladzim. Ya kan mangga monggo. Loh kan bener ini, kenapa disalahkan guruku katanya gitu. Soalnya contohnya saja seperti itu. Akhirnya ngapunten karena saya itu adalah wali murid yang cerewet gitu ya. Jadi saya datang ke sekolah, saya ajarkan bagaimana cara guru mengajar yang benar. Ngapunten saya bilang ke ustadz-ustadzanya, mohon maaf ustadzah, harusnya kalau contohnya seperti ini ya jangan seperti itu. Diberikan gambar atau video, kemudian disampaikan ini buah apa, ini bahasa Jawanya, ini bahasa Indonesianya, ini semuanya dijelaskan karena anak sekarang beda sama anak zaman dulu begitu. Lah terus ada lagi soal Bapak unjuk kopi, katanya wah kopi kok diunjuk, ya diunjukkan kan celana katanya gitu. Astagfirullahaladzim, jadi tidak tahu Bapak Ibu. Itu zaman waktu anak saya SD, itu pengalaman yang sangat berharga
berharga sekali. Jadi guru itu memang sesuatu yang luar biasa ya. Guru adalah sutradara dari anak-anak kita, dari bagaimana cara penyampaian materi yang benar. Ini Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah video pembelajaran harus dirancang untuk mendorong pembelajaran aktif siswa. Jadi supaya siswanya aktif seperti apa? Jangan banyak komunikasi atau jangan banyak itu tadi LCD ya Bapak Ibu ya. Jangan banyak ngomong, tetapi prakteknya bagaimana? Saya selalu diajarkan para senior saya ketika mengajar Bapak Ibu. Saya di sini mengajar mata kuliah kelistrikan kemagnetan dengan senior Pak Wahono. Itu selalu mengajarkan saya, kalau mengajar jangan langsung ngomong, Bu Leli, begitu. Jadi beliaunya mengajar, dulu waktu kan saya juniornya beliaunya gitu. Jadi beliau kalau mengajar Bapak Ibu itu langsung membawa bendanya atau alatnya. Jadi saya mengajar kelistrikan kemagnetan pun, listrik statis ya, listrik dinamis langsung diterapkan sehingga mereka fokus. Jadi ketika mereka sudah termotivasi, sudah fokus dengan alat yang kita bawa, sudah mulai connect langsung, itu konsepnya lebih mudah masuk. Nah itu setelah konsepnya masuk, mereka juga mulai praktek. Nah konsepnya apa sekarang ini? Jadi jangan magnet adalah langsung, jangan Bapak Ibu. Ternyata bawa aja macam-macam magnet. Jangan ngomong magnet adalah, sudah bawa magnet, sekarang dipraktekkan, coba digantung, coba diberi apa gitu. Akhirnya mereka tahu konsep magnet sesungguhnya. Nah itu sangat berharga sekali. Jadi memang itu yang selalu saya terapkan. Jadi saya mengajarkan kelistrikan kemagnetan, gelombang optik itu saya tidak langsung menjelaskan tentang apa itu rumusnya dan konsepnya itu apa. Tetapi karena saya ada contoh, ada modeling saya yang lebih bagus, jadi saya memodelkan itu. Cobi jenengan terapkan. Jadi tidak langsung ke konsepnya itu adalah apa, tetapi langsung ke prakteknya. Gitu. Oke, ini distribusi dan penggunaan video pembelajaran dengan prinsip productive use of video framework. Guru mengidentifikasi tujuan, guru menetapkan tujuan, guru memilih klip video sesuai dengan tujuan pembelajaran, guru merancang tugas yang berkaitan dengan klip yang dipilih, guru menentukan alat atau platform yang digunakan untuk mendistribusikan video pembelajaran kepada siswa, yang terakhir guru memfasilitasi percakapan atau diskusi berbasis video antara siswa untuk mendiskusikan materi pembelajaran, bertukar pemikiran, dan memecahkan masalah bersama. Nah ini untuk membuat skripnya ya Bapak Ibu, ada sapaan, ada pengenalan singkat, menyampaikan tujuan materinya, terus penjelasan materi dan penutup. Jadi tidak perlu banyak. Jadi nanti Bapak Ibu membuat skripnya yang akan divideokan sebagai tugas itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti tugasnya adalah bagian dari membuat video pembelajaran yang nantinya untuk rancangannya itu dibuat microlearning. Pembelajarannya, videonya dibuat tugas untuk video ini. Jadi sekalian tugasnya. Ini untuk menggunakan gayanya ini tadi sudah sesuai. Nah ini tugasnya ya Bapak Ibu. Masing-masing kelompok membuat satu video pembelajaran yang memuat prinsip productive use of video framework. Bapak Ibu saya kira